warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Ariska dengan nomor NPM 2014051017. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum kimia tentang pembuatan larutan dari bahan padat dengan menggunakan alat dan bahan seadanya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke proses pembuatan atau proses praktikum ini, kita harus mengetahui latar belakang pembuatan larutan. Jadi, pembuatan larutan ini sangat penting karena larutan seringkali digunakan sebagai resin atau reaksi. Pembuatan larutan juga didasari untuk pembuatan larutan standar atau larutan reaksi. Selain itu, pembuatan larutan juga dapat membantu kita untuk menemukan atau menggantikan larutan yang lama atau yang telah kadaluarsa. Dalam praktikum pembuatan larutan, terdapat kuantitas relatif suatu zat tertentu yang disebut konsentrasi. Nah, konsentrasi larutan menyatakan banyaknya zat terlarut yang terdapat dalam suatu pelarut atau larutan. Larutan yang mengandung sebagian besar solut relatif pelarut berarti larutan tersebut konsentrasinya tinggi atau pekat. Sebaliknya, bila mengandung sejumlah kecil solut, maka konsentrasinya rendah atau encer. Nah, jadi larutan pekat dapat menjadi encer apabila dilakukan proses pengenceran. Oke, baik, di depan saya sudah terdapat alat dan bahan. Nah, jadi dalam praktikum ini saya menggunakan alat sendok, gelas. Untuk bahannya itu ada air, ada gula. Baiklah, di sini saya akan memberitahu kalian pada proses pembuatan larutan ini saya menggunakan air hangat karena untuk membantu mempermudah proses larutan ya. Nah, jadi pada praktikum ini saya akan membuat 3 konsentrasi larutan. Jadi yang pertama yaitu 1 molar dengan volume air 150, yang kedua 0,5 mol dengan volume air 150, dan yang terakhir 10% konsentrasi larutan dengan volume air 200 ml. Nah, jadi di sini yang akan pertama kita buat yaitu konsentrasi larutan dengan jumlah 1 molar dengan bantuan air bervolume 150 ml. Jadi, sebelum melakukan proses pelarutan, kita harus menghitung terlebih dahulu massa zat gula yang akan kita larutkan. Yang pertama, kita akan membuat konsentrasi larutan 1 molar dengan volume air 150 ml. Nah, diketahui molar, volume, dan mR atau massa molekul relatif. Nah, jadi langsung saja kita masukkan ke rumus. Rumusnya itu adalah M atau molar dikali mR dikali volume dibagi 1000. Nah, langsung masukkan saja. Molarnya 1 dikali 342 dikali 150 dibagi 1000. Kita kalikan 1 dikali 342 dikali 150 dibagi 1000. Nah, itu dihasilkan 51,3 gram. Setelah kita melakukan perhitungan pada konsentrasi larutan 1 molar dengan volume air 150 ml, di sini kita akan melakukan proses pelarutannya ya. Jadi, pada 51,3 gram ini kita membutuhkan kurang lebih 5 sendok makan gula. Kita tuangkan saja. 1, 2, 3, 4, 5, sedikit. Nah, 51,3 gram gula ini akan kita larutkan dengan air yang bervolume 150. Nah, di sini saya telah menyediakan air 150 ml. Langsung saja kita tuangkan.
aduk hingga semuanya terlarut ya. Ini sudah larut semua ya. Oke, kita akan lanjut ke konsentrasi larutan yang kedua. Yang kedua, kita akan menghitung konsentrasi larutan sebanyak konsentrasi larutan 0,5 molal dengan volume air 150 ml. Nah, jadi diketahui M sama dengan M atau molalitas sama dengan 0,5, MR-nya itu sama dengan 342, volumenya 150 ml. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. M kali MR volume dibagi 1000. Nah, jadi M atau molalitas 0,5 dikali MR-nya 342 dikali volume air 150 ml dibagi 1000. Hasilnya adalah 25,65 gram. Tadi kita telah melakukan perhitungan pada konsentrasi larutan 0,5 molal dengan volume air 150 ml. Nah, di sini pada konsentrasi larutan 0,5 molal ini kita mendapatkan hasil 25,65 gram. Jadi 25,65 gram ini kurang lebih dari 2 sendok setengah lebih ya. 2 sendok setengah lebih gula. Langsung kita masukkan saja. 1, 2, setengah, dikit-dikit. Habis itu kita akan larutkan dengan air 150 ml. Di sini saya sudah menyediakannya ya, jadi tinggal tuang saja untuk menghemat waktu. Tuangkan. Lakukan hal yang sama pada proses pelarutan yang pertama tadi. Diaduk hingga terlarut semua. Jadi harus kita aduk-aduk terus. Oke, ini sudah terlarut. Kita akan di sini. Oke, kita akan melakukan proses pelarutan yang terakhir. Kita akan melakukan perhitungan apabila konsentrasi larutan sebanyak 10% dengan volume air sebanyak 200 ml, maka berapa gram massa zat gula yang dilarutkan? Ini langsung kita hitung saja. 10% berarti 10 dibagi 100 dikali 200. Hasilnya 20 gram. Oke, tadi kita telah melakukan perhitungan pada konsentrasi larutan 10% dengan volume air 200 ml. Kita telah mendapatkan 20 gram massa zat yang akan kita larutkan. Jadi 20 gram gula itu setara dengan 2 sendok makan. 2 sendok makan gula ya. Yang pertama kita langsung masukkan saja. 1, 2. Nah, di sini saya telah menyediakan air dengan volume 200 ml. Maaf ya, agak berisik. Kita langsung masukkan saja. Aduk. Lakukan hal yang sama pada proses pelarutan yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini sudah terlarut semua ya, sudah larut semua. Oke, pada proses pelarutan sudah selesai. Jadi inilah hasil dari proses pelarutan tadi. Ini adalah hasil proses larutan dengan konsentrasi 1 molar. Ini hasil dari larutan dengan konsentrasi 0,5 molal, dan ini
adalah hasil dari pelarutan konsentrasi 10%. Dapat disimpulkan bahwa pada larutan dengan konsentrasi 1 molar dan volume 150 itu lebih pekat ya warnanya. Dan untuk konsentrasi larutan 0, molar dengan volume air 150 itu warnanya sedikit encer atau tidak terlalu pekat. Dan yang terakhir, dengan konsentrasi larutan 10% dengan volume air 200 ml itu sangat encer atau tidak pekat. Itu tadi proses praktikum yang saya lakukan hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.